Film ini merupakan kisah nyata kemanusiaan yang terjadi selama Perang Korea 1950 yang menyatukan seorang sersan dari Turki, Sulaiman Dilbirgi, dengan seorang gadis kecil Korea berusia 5 tahun yang diberi nama Ayla. Di awal dikisahkan persahabatan 4 orang, Sulaiman, Ali, Jalal, dan Ilhan. Digambarkan mereka selalu berangkat bersama, melewati jalan yang sama setiap hari. Bagaimana Ali sangat mengidolakan Marilyn Monroe, dan bagaimana Nuran, kekasih yang selalu menunggu Sulaiman melintas setiap pagi. Kemudian datanglah perintah yang menugaskan Sulaiman dan Ali untuk berangkat bersama 4.500 pasukan lainnya dan bergabung bersama pasukan dari negara lain di bawah komando PBB untuk mendukung Korea Selatan melawan Korea Utara dan komunisme. Di bawah pimpinan Jenderal Tahsin Yazici, mantan perwira Khilafah Utsmaniyah Ottoman pada tahun 1950. Sulaiman berjanji pada Nuran dan orang tuanya untuk selalu mengirim kabar melalui surat. Setelah 1 bulan lamanya, tibalah Sulaiman dan seluruh pasukan di Kunuri, perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan, di mana seluruh pasukan ditempatkan. Sesaat setelah mendarat, Sulaiman dan pasukan gabungan yang ada di kamp tersebut langsung mendapatkan serangan dari udara maupun darat, yang membuat Sulaiman, Ali, PP, Letnan Mesud, dan komandan mereka berhamburan menyelamatkan diri. Beberapa jam kemudian, saat Sulaiman dan beberapa tentara lain yang sedang melintasi sebuah jalan di perbatasan Kunuri, tiba-tiba mereka mendapatkan serangan mendadak kedua dan berlokasi di tengah hutan yang sangat gelap. Setelah mobil yang mereka tumpangi itu meledak, maka mereka memilih berjalan kaki untuk menyelamatkan diri. Dan disinilah awal pertemuan Sulaiman dan Ayla. Sulaiman menemukan seorang gadis kecil Korea yang tengah menangis sambil duduk memegang erat tangan ibunya yang sudah meninggal, menggigil dalam udara yang sangat dingin, kelaparan, dan ketakutan. Melihat ini membuat Sulaiman yang berhati lembut merasa tersentuh. Pada awalnya, sang komandan berkeberatan Sulaiman membawa gadis tersebut. Tapi berkat keteguhan hatinya, akhirnya Sulaiman diperbolehkan untuk membawa gadis itu tinggal di kamp. Trauma membuat gadis tersebut tidak bisa menyebutkan namanya dan tidak mau berbicara. Akhirnya Sulaiman menamai gadis tersebut dengan nama Ayla, sebuah nama Turki yang berarti bulan, karena wajahnya yang imut seperti bulan, serta ditemukannya juga di bawah sinar rembulan. Di kamp tersebut, seluruh tentara sangat menyayangi dan menerima Ayla dengan baik. Karena Sulaiman mengasuh Ayla layaknya anaknya sendiri, dari memandikan, mengajak bermain, berjalan-jalan, hingga mengajarinya bahasa Turki. Suatu ketika Sulaiman mengajak Ayla menonton sebuah film. Di film tersebut, nampak seorang gadis memeluk ayahnya dan memanggilnya papa, yang membuat Ayla tersentuh. Keesokan harinya saat Sulaiman mengajaknya duduk dan belajar, Ayla tiba-tiba memanggilnya papa.
dan memeluk Sulaiman. Suatu ketika, Sersan Sadik membawa informasi mengenai keluarga Ayla yang membuat Sulaiman mendatanginya. Siapa sangka, ternyata itu hanyalah jebakan dari pasukan Cina untuk mengorek informasi. Untunglah Ali dan Sersan Sadik segera datang untuk menyelamatkan Sulaiman berkat petunjuk dari Ayla. Keesokannya, Marilyn Monroe, sang artis yang sangat diidolakan oleh Ali ini, datang ke markas untuk memberinya support kepada para pasukan yang tengah berjuang. Namun sayangnya Ali mendapat tugas untuk berjaga di garis depan sehingga dia tidak bisa melihat artis yang sangat diidolakannya itu. Namun Sulaiman berjanji akan membawakan foto Marilyn Monroe lengkap dengan tanda tangan, tulisan tangan yang ditujukan untuk Ali, dan cap bibir dari Marilyn Monroe. Berkat Ayla, dengan susah payah Sulaiman mendapatkan itu semua. Namun takdir berkata lain. Ali justru tertembak saat itu dan tidak sempat menerima foto dari idolanya. Sulaiman sangat terpukul dengan kematian Ali, sahabat setianya yang sudah dianggap seperti kakaknya sendiri. Tahun 1951, saatnya Sulaiman dan seluruh pasukan untuk pulang ke Turki dan digantikan oleh beberapa pasukan baru lainnya. Namun Sulaiman menolak untuk pulang dengan alasan ingin menjadi relawan di situ. Jauh di tanah Turki, saat Niran menerima surat dari Sulaiman itu, Nuran sang kekasih merasa sedih dan mengirimkan lagu yang menggambarkan kesedihan dan kekecewaannya pada Sulaiman melalui radio yang saat itu didengar juga oleh Sulaiman dan juga Nimet. Nimet adalah gadis tetangga Sulaiman di Maras, di kampung halaman Sulaiman, desa di mana Sulaiman berasal, yang diam-diam juga mencintai Sulaiman. Setelah itu, Sulaiman tak lagi menerima surat maupun kabar dari Nuran. Sulaiman kecewa sekaligus heran. Namun Sulaiman tidak pernah berpikir bahwa hilangnya kabar dari Nuran karena Nuran lebih memilih meninggalkannya untuk menikah dengan pria lain. Sang komandan mengharuskan Sulaiman untuk pulang dan tidak diperbolehkan untuk membawa Ayla. Pasukan Turki telah membangun sebuah panti asuhan untuk anak-anak Korea korban perang di Suwon. Mereka menamakan sekolah itu dengan Sekolah Ankara. Dan sang komandan berencana mengirim Ayla ke panti tersebut. Walaupun dengan berat hati, Sulaiman mengantar Ayla ke panti asuhan sekaligus sekolahan tersebut. Namun ketika Sulaiman hendak pulang, tiba-tiba Ayla menyusulnya sambil memanggilnya ayah. Saat itu juga Sulaiman bertekad untuk membawa Ayla pulang bersamanya. Sulaiman menyembunyikan Ayla di dalam koper dan hampir sampai di kapal sebelum Letnan Mesud dan pimpinan panti mengejar, dan terbongkarlah rencana Sulaiman tersebut. Tibalah saatnya perpisahan antara Sulaiman dan Ayla. Sesaat sebelum Sulaiman naik ke kapal, Sulaiman berjanji kepada Ayla akan kembali dan menemui Ayla suatu hari nanti. Setibanya di Turki, Sulaiman harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah ditinggalkan oleh Nuran untuk berpaling dan menikah dengan laki-laki lain. Sulaiman mengabarkan kepada orang tuanya akan pulang ke kampung halamannya dan meminta orang tuanya untuk menikahkannya dengan gadis pilihan orang tuanya. Gadis pilihan orang tua Sulaiman tersebut adalah Nimet.
gadis yang selalu membacakan surat-surat Sulaiman. Di awal pernikahannya, Sulaiman terlihat kaku saat menghadapi Nimet. Namun Nimet yang sangat tulus dan baik hati itu terus menjaga asa Sulaiman untuk memegang janjinya kepada Ayla. Singkat cerita, 60 tahun kemudian, selama itu Sulaiman dan Nimet selalu mencari cara untuk bertemu dengan Ayla. Namun keberadaan Ayla tak pernah terlacak oleh mereka maupun pihak kedutaan Korea. Hal itulah yang membuat pencarian bisa dikatakan hampir mustahil. Sampai akhirnya pada tahun 2010, sebuah tim yang terdiri dari jurnalis Turki dan Korea yang terlibat dalam peringatan Perang Korea yang ke-60 tahun menawarkan diri untuk mencari Ayla. Membuat Sulaiman dan Nimet sangat gembira dan mengembalikan harapan tersebut. Apalagi saat dipastikan Ayla atau kini bernama Kim Eun-ja telah diketahui keberadaannya. Pertemuan itu akhirnya terjadi. Tangis haru keduanya pun pecah ketika melihat Sulaiman. Ayla memanggil papa sambil berlari memeluk Sulaiman yang saat itu telah berusia 84 tahun. Film ini meskipun dilatar belakangi oleh Perang Korea, siapa sangka film ini justru bergenre drama. Selama ini kebanyakan film perang menyajikan kisah kepahlawanan. Namun film Ayla the Daughter of War lebih memilih menceritakan sisi lain dari sebuah kekejaman perang yang biasanya disuguhkan, yaitu rasa kemanusiaan. Takkan habis mengupas sisi lain film Ayla the Daughter of War, khususnya untuk tokoh utama film tersebut yaitu Sulaiman Dilbirligi dan istrinya Nimet Dilbirligi. Tak hanya memegang teguh janjinya untuk bertemu kembali dengan Ayla, anak Korea tersebut, Sulaiman yang menjalani sebagian hidupnya bersama Nimet pun seakan keduanya tak ingin berpisah lama. Hal itu dibuktikan setelah Sulaiman dinyatakan meninggal oleh dokter hanya selisih beberapa jam saja. Kemudian Nimet sang istri menyusul suaminya ke alam keabadian. Mungkin itulah yang dinamakan dengan cinta sejati yang sangat sejati. Sulaiman yang merupakan ayah angkat Kim Eun-ja atau Ayla meninggal pada tahun 2017 di usia 91 tahun karena gagal organ. Selang beberapa jam kemudian, Nimet yang selalu setia menemani Sulaiman juga menembuskan napas terakhirnya karena penyakit Alzheimer yang diidapnya pada 2 tahun sebelumnya. Film Ayla the Daughter of War pertama kali diputar dalam pemutaran film di Toronto International Film Festival 11 September 2017 dan dirilis pada 27 Oktober 2017 di Turki. Sementara film ini dirilis di Korea Selatan pada 21 Juni 2018. Film Ayla the Daughter of War mendapatkan penghargaan sebagai film terbaik di Asian World Film Festival 2017 dan mendapatkan Golden Palm Award 2018. Selain itu juga terpilih sebagai film berbahasa asing terbaik di Palm Springs International Film Festival 2017 dan juga Sedona International Film Festival 2018. Film Ayla the Daughter of War ini juga dipilih sebagai film yang mewakili Turki di Oscar 2017 pada kategori film terbaik berbahasa asing.
Tokoh Sulaiman muda yang mendominasi film diperankan oleh Ismail Hasyoglu, dan tokoh Ayla diperankan dengan sangat apik oleh Kim Seul.